Selamat datang kembali di cerita tentang kehidupan Serani Gunawan yang dikhianati oleh Agung sang suami. Cerita yang menguras pikiran dan emosi ini akan kita lanjutkan lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Untuk yang sudah dukung channel ini terima kasih. Mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 14. Hari ini adalah pertama kalinya aku masuk kantor. Aku harus datang lebih awal. Karena pagi ini akan ada briefing dengan segenap kepala divisi dari berbagai cabang. Dengan riasan nuansa natural, atasan kemeja tunik berwarna hijau toska serta celana kulot berbahan waffles putih, tampilanku hari ini terlihat lebih elegan dan berkelas. Tak lupa aku kenakan hijab segi empat berbahan velvet berwarna putih tulang. Dengan hiasan bros berbatu Swarovski. Aku tersenyum puas melihat penampilanku di cermin. Bunda, ya sayang, ayah kok nggak ikut tinggal di sini sama kita? Dek, bagaimana aku harus menjawab pertanyaan Giska? Ayah harus menemani nenek, sayang. Bunda, aku kangen ayah sama nenek. Wajah Giska nampak sedih. Nanti kalau bunda ada waktu, kita ke rumah nenek ya, bujuk aku. Sekarang Giska berangkat sekolah dulu ya. Lanjut aku. Seketika wajah Giska nampak berbinar. Dia memang sangat dekat dengan neneknya. Biksum, nanti siang jemput Giska di lobi. Jangan sampai terlambat ya. Baik, Bu. Yuk Giska, bunda antar ke lobi. Jangan sampai mobil jemputannya menunggu lama, ajak aku. Ya bunda. Sampai di lobi, Pak Yono pun sudah menungguku. Pagi, Bu, sapa Pak Yono. Pagi Pak, sebentar kita tunggu Giska berangkat sekolah dulu ya, Pak. Pak Yono mengangguk. Tak lama kemudian mobil minibus antar jemput Giska tiba. Dah, bunda. Giska melambaikan tangannya ketika sudah berada di dalam mobil. Setelah mobil Giska tak terlihat, aku menghampiri Pak Yono. Ayo berangkat, Pak. Saya tunggu di depan ya. Aku menaiki mobil Land Roverku dan duduk di kursi penumpang belakang pengemudi. Membuka laptop, membaca beberapa email yang masuk. Salah satu email aku terima dari kepala HRD. Berisi data-data karyawan yang memiliki kinerja buruk. Terpampang nama Agung di antara nama-nama itu. Dengan keterangan absen yang buruk, serta sering keluar kantor dengan jangka waktu lama pada saat jam kerja. Kemudian aku memeriksa kinerja Yuyun. Absennya tidak bermasalah. Namun pelakor itu ternyata beberapa kali mendapat teguran karena sering keluar kantor tanpa izin. Aku membuang nafas kasar. Rasa nyeri itu kembali hadir. Ternyata sudah lama mereka sering pergi berdua. Kembali teringat kata-kata Giska. Kasihan putriku itu. Bagaimanapun juga korban dari perceraian adalah anak. Giska memang sudah tidak begitu dekat dengan ayahnya. Tapi kontak batin antara anak dan ayahnya pasti terasa dekat. Tapi aku tidak mungkin melanjutkan pernikahan yang sudah terhianati ini. Aku harus bisa membahagiakan Giska. Walaupun tidak bersama lagi dengan ayahnya. Ternyata mobilku sudah memasuki area kantor. Pak Yono menurunkanku di lobi. Seorang security membukakan pintu untukku. Pagi, Bu Sera. Security yang bernama Amir itu mengangguk sopan. Pagi Pak, jawabku. Kemudian Pak Amir membantu membawakan laptopku dan mengikuti dari belakang. Dengan langkah penuh wibawa aku menuju lift. Di sana sudah ada dua karyawati yang juga menunggu lift terbuka. Mereka mengangguk menyapaku. Lift pun terbuka, aku melangkah masuk. Seorang office girl dengan perlengkapan kebersihan berdiri di pojok lift. Wajah office girl itu tertunduk, sepertinya ia tak ingin menatapku. Dari gestur tubuhnya sangat familiar di mataku. Aku tertawa dalam hati. Hanya segitu aja nyalimu Mbak Lastri. Sampai lift terbuka di lantai 3 ruanganku, mantan kakak iparku itu masih saja menunduk. Dengan penuh percaya diri aku melangkah keluar lift menuju ruanganku. Dido benar-benar menjalankan permintaanku. Sahabatku itu memang asik diajak kerjasama. Do, nanti ke ruanganku ya. Ujarku ketika melewati meja Dido yang terletak tidak jauh dari ruanganku. Dido mengangguk. Aku masuk ke ruang yang mulai saat ini menjadi ruanganku. Ruangan yang cukup luas ini dulunya ditempati Om Beni. Sejak menjadi ruanganku, Dido ternyata merubahnya.
Sahabatku yang satu itu tahu banget seleraku. Aku tersenyum puas melihat ruanganku dengan nuansa hitam putih. Dengan beberapa tanaman hidup di setiap sudut ruangan. Sarah, pagi banget datangnya, ujar Dido ketika masuk ruanganku. Gue mau nangkep basah karyawan yang datang telat hari ini. Itu urusan HRD, lo nggak usah repot ngurusin begituan, saran Dido. Jelas urusan gue juga dong. Gue nggak mau karyawan di sini punya kinerja kerja yang buruk, jelasku. Serah lo deh, sahut Dido. Pokoknya lo bilangin ke HRD, yang telat hari ini semua ke ruangan gue. Pintaku, siap bos. Oh ya, briefing dengan seluruh kepala divisi jam berapa? Tanyaku seraya membuka beberapa dokumen yang sudah ada di mejaku. Jam 10, bos. Ini gue kok nggak ada minumnya. Tolong panggilin office girl ke ruangan gue. Dido lalu keluar dari ruanganku. Tok tok tok, masuk. Pak pagi, Sarah. Wow, siapa ini yang datang? Panggil saya Bu Sarah. Paham. Mantan kakak iparku itu mengangguk cepat. Sarah, apa tidak ada posisi yang lebih layak untuk aku di sini? Lirihnya nyaris tidak terdengar. Hei, panggil aku Bu Sarah. Sanggahku. Dan kalau keberatan dengan posisi sekarang, silahkan mengundurkan diri. Sudah bagus Anda diterima kerja di sini, sentakku. Wajah Mbak Lastri berubah pucat. Sudah sana ambilkan saya minum. Pintaku. Mantan kakak iparku itu pun segera keluar. Maafkan aku Mbak, sebenarnya aku tidak pernah tega memperlakukan orang seperti tadi. Bukan Sarah banget itu. Tapi kamu harus tahu bagaimana rasanya diperlakukan semena-mena, dibentak, disuruh-suruh. Seperti yang kamu lakukan padaku selama ini. Agar kamu sadar Mbak, kehidupan setiap orang akan berubah sewaktu-waktu. Tidak selamanya berada di atas. Tak lama kemudian Mbak Lastri datang lagi dengan membawa air putih untukku. Ini minumnya, Bu Sarah, ujarnya gugup. Ya, makasih. Jawabku tanpa menoleh padanya. Waktu sudah menunjukkan pukul 8.30. Sambil memeriksa laporan dari Dido, aku menunggu karyawan-karyawan yang datang terlambat. Tok tok tok, ya, silahkan masuk. Bu Sarah, ini yang datang terlambat hari ini mau menghadap, jelas kepala HRD. Kemudian tampak sepasang manusia melangkah masuk ke ruanganku. Sudah kuduga siapa yang terlambat hari ini. Hebat kamu, Mas. Ngapain aja kamu semalam dengan pelakor ini sampai-sampai kamu kesiangan? Aku menatap nyalang pada mereka. Sungguh tidak tahu malu. Rasanya muak melihat mereka berdua. Buatkan surat peringatan untuk mereka berdua, Pak. Dan jika sekali lagi mereka terlambat, langsung pecat saja. Baik, Bu. Saya permisi. Kepala HRD itu pun kembali ke ruangannya. Spontan dua manusia bejat itu menoleh padaku. Aku sengaja membalas tatapan mereka dengan penuh kebencian. Rasa sakit itu kembali terasa. Pengkhianatan mereka berdua di depan mataku pagi itu kembali terbayang. Sarah, bisa kita bicara berdua? Tiba-tiba Mas Agung bicara. Yuyun langsung melotot ke arah Mas Agung seakan tidak menyetujui permintaan laki-laki itu. Bisakah Anda memanggil saya dengan panggilan Bu Sarah? Cetusku. Kamu istriku, Sarah, ujarnya. Tepatnya, mantan. Sergahku. Dan sekarang, aku adalah atasanmu. Paham. Laki-laki itu langsung terdiam dan menunduk. Sekarang, kembali ke ruangan kalian. Sungguh aku muak melihat mereka berlama-lama di sini. Bab 15. Pokoknya aku nggak suka Mas sering-sering ketemu sama perempuan sadis itu. Yuyun merajuk setelah kami keluar dari ruangan Sarah. Wanita itu berjalan dengan menghentak-hentakkan kakinya. Tapi dia mantan istriku, Yun. Kami pasti akan sering bertemu. Karena di antara kami ada Giska, anak kami, jelasku sembari mengikuti berjalan di sebelahnya. Halo, alasan aja. Mas Agung pasti mau minta rujuk lagi, karena dia sekarang sudah kaya raya. Ya Kaan, Yuyun berkata setengah berteriak, sehingga spontan orang di sekitar ruangan menoleh pada kami. Hei, pelankan suaramu. Ingat ini kantor, setengah berbisik aku melotot pada wanita yang sungguh sikapnya tak pernah bisa dikontrol.
Aneh, kenapa aku bisa suka dengan perempuan bernama Yuyun ini? Wajahnya bisa dibilang biasa-biasa saja. Mungkin karena dia pandai bersolek dan berpakaian seksi, sehingga jiwa kelaki-lakianku tergoda. Jika dilihat-lihat mantan istriku Sera jauh lebih cantik dan terawat. Tubuh Sera sangat mulus dan kencang. Walaupun dia sudah pernah hamil dan melahirkan, tapi tubuhnya tetap seperti gadis remaja. Namun Sera tidak pandai bersolek. Penampilannya selalu biasa-biasa saja di mataku. Apalagi kalau di rumah, dia tidak pernah menggodaku seperti yang Yuyun lakukan. Dia selalu beralasan capek, padahal dia hanya di rumah saja. Bukan wanita karir seperti Yuyun. Tapi sekarang semuanya sungguh terbalik. Sera tampak sangat luar biasa. Penampilannya begitu cantik berkelas. Andai kemarin itu aku lebih bersabar dan tidak terburu-buru menceraikannya, mungkin bisa jadi aku dinaikkan jabatannya oleh Sera saat ini. Oh, sungguh aku sangat menyesal. Tapi aku yakin Sera pasti mau kembali padaku. Wanita itu sejak dulu tergila-gila padaku. Padahal sudah sering aku bohongi. Tapi dia tetap saja mencintaiku. Sera adalah wanita yang penurut dan tidak mudah marah. Satu lagi, dia itu mudah sekali dibohongi. Aku tersenyum sendiri mengingat hal itu. Saat melewati toilet, aku melihat Mbak Lastri sedang membersihkan wastafel. Seharusnya Sera bisa memberikan posisi yang lebih layak pada Mbak Lastri. Walau bagaimanapun juga, dia adalah kakak ipar Sera. Maksudnya mantan kakak ipar. Sera seharusnya masih menghormati Mbak Lastri. Sungguh aku tidak tega melihat kakakku bekerja seperti itu. Gung, sini. Kenapa, Mbak? Kamu ngomong dong sama Sera, agar aku dipindahkan ke posisi yang lebih layak. Gini-gini kan aku lulusan sekolah menengah kejuruan loh. Kamu aja yang lulusan SMA bisa jadi manajer, pinta Mbak Lastri padaku. Tenang aja, Mbak. Nanti kalau Sera sudah rujuk lagi denganku, aku pasti akan jadi salah satu direktur di sini. Dan Mbak akan aku jadikan sekretaris atau kepala cabang, sahutku dengan penuh percaya diri. Bener ya, Gung. Aku pengen jadi bos kayak kamu ini loh. Punya anak buah gitu. Mbak Lastri senyum-senyum sendiri. Mungkin dia sudah membayangkan bagaimana nantinya setelah jadi bos. Maas kita makan siang, yuk. Seperti biasa setiap siang Yuyun menghampiri mejaku. Wanita manja itu memang selalu lebay tingkahnya. Hingga selalu menjadi pusat perhatian orang sekitar. Tanpa menunggu lama akhirnya aku dan Yuyun melangkah menuju kantin. Biasanya kami mencari restoran mewah dan mahal untuk makan siang, sekalian pulangnya mampir ke mall ataupun hotel yang tidak jauh dari kantor. Sejak dulu Pak Beni tidak mempermasalahkan itu. Aku bisa sesukanya kembali ke kantor. Bahkan kadang aku tidak kembali lagi. Tapi kenapa justru saat ini aku mendapat surat peringatan dari Sera? Tapi biarlah. Pasti Sera saat ini sedang cemburu dengan Yuyun. Ya, itulah resiko jika punya suami tampan seperti aku. Harus kuat-kuat menahan cemburu. Aku duduk tepat di dekat pintu kantin yang mengarah ke area parkiran. Dari kejauhan aku melihat Sera berjalan dengan seorang laki-laki. Laki-laki itu berani sekali dekat-dekat dengan Sera, mantan istriku. Sayang aja si Arif itu bos di sini. Kalau tidak sudah aku habisin dia kemarin di acara malam itu. Lihat saja Arif, nanti kalau aku sudah bersatu lagi dengan Sera, aku akan langsung pecat kamu dari sini. Tiba-tiba Sera menoleh ke arahku. Pandangannya sangat sinis. Benar saja kataku. Sera sangat cemburu setiap melihat aku berduaan dengan Yuyun. Namun wajah teduhnya justru terlihat makin cantik ketika marah. Aku jadi tidak sabar ingin mengajaknya rujuk kembali. Sera, tunggu Mas datang ya, sayang. Mas, mau pesan makan apa? Ya, Sera. Sontak Yuyun melotot ke arahku ketika aku salah memanggilnya namanya. Haduh, kenapa bisa salah? Sesalku dalam hati. Tuh kan, Mas Agung pasti lagi mikirin perempuan sadis itu, Kaan. Yuyun mencebikkan mulutnya dengan wajah cemberut. Nggak, sayang. Tadi itu Mas nggak sengaja melihat Sera di sana. Jadi spontan terlontar namanya,
jelasku seraya menunjuk ke arah parkiran mobil. Halah, alasan. Yuyun semakin kesal. Waduh gawat kalau sampai Yuyun marah padaku. Bisa-bisa dia tidak mau menemaniku malam ini. Biarlah sementara Yuyun aku manfaatkan untuk mengisi kekosonganku, sebelum aku bersatu dengan Sera nanti. Gum, ibu kok nggak habis pikir? Lah kok bisa si Sera itu malah jadi bos di perusahaan tempat kerjamu? Ibu tampak masih tidak percaya setelah mendengar ceritaku kemarin, sepulang dari acara di hotel malam itu. Ternyata selama ini aku bekerja di perusahaan mertuaku sendiri, Bu. Lirihku, kalau begitu sungguh keterlaluan si Sera itu. Seharusnya sejak dulu kamu itu yang jadi direkturnya. Bukan malah Pak Beni itu. Nampak kesal dari raut wajah ibu. Tenang aja Bu, sebentar lagi aku akan rujuk dengan Sera. Aku yakin dia pasti mau kembali lagi padaku. Sera itu cinta mati sama aku Bu. Dengan bangganya aku menepuk-nepuk dadaku. Lalu, bagaimana dengan Yuyun? Kamu telah menodainya. Ibu merasa bersalah dengan Tante Sania. Raut sedih terpancar pada wajah ibu. Aku membuang nafas kasar. Apa mungkin aku katakan pada ibu bahwa sebenarnya Yuyun memang sudah tidak suci lagi ketika aku menidurinya? Wanita itu tampak sangat berpengalaman sekali dalam masalah ranjang. Sudahlah ibu, tenang saja. Aku pasti akan bertanggung jawab terhadap Yuyun. Mungkin saat ini Sera masih terbawa emosi akibat rasa cemburunya. Namun aku yakin, suatu saat dia akan menerima aku dan mengizinkan aku menikahi Yuyun. Bukankah seorang laki-laki diperbolehkan jika memiliki istri lebih dari satu? Aku tersenyum sendiri. Alangkah bahagianya hidupku memiliki dua istri. Ibu Tiba-tiba Mbak Lastri datang dan langsung menghambur ke dalam pelukan ibu. Kakak perempuanku satu-satunya itu menangis tergugu di bahu ibu. Loh, ada apa ini, Lastri? Kenapa kamu nangis gini? Cecar ibu kepada Mbak Lastri. Ibu, maafkan aku. Apa maksud kamu, Lastri? Tanya ibu bingung. Mas Joko, Bu, Mas Joko selingkuh. Ibu terhenyak mendengar penuturan Mbak Lastri. Apa? Aku pun sontak melotot mendengarnya. Kurang ajar laki-laki itu. Sudah miskin, selingkuh pula. Geram rasanya. Bu, uang untuk modal dari jaminan sertifikat rumah ini, dibawa pergi Mas Joko semua. Raung kakakku itu kemudian. APAA, pekik aku dan ibu bersamaan. Bab 16, Of Agung. Lalu bagaimana caranya menebus sertifikat rumah ini, Lastri? Bagaimana ini, Gung? Ibu terduduk lemas. Wajahnya terlihat sangat panik. Dari awal aku sudah tidak yakin sama suamimu itu, Mbak. Sekarang bagaimana kalau sudah begini? Kamu harus cari suamimu itu. Aku pun panik sekaligus emosi dibuatnya. Gung, kamu kan bisa minta tolong sama Sera. Katanya kamu mau rujuk. Seenaknya saja mbakku ini kalau bicara. Iya Gung, Sera sekarang kan sudah jadi orang kaya. Pasti uangnya banyak, timpal ibu. Bu, kenapa sekarang masalah ini dibebankan padaku sih? Suruh aja Mbak Lastri yang mikir, sahutku kesal. Tapi kalau bulan depan kita tidak bisa bayar, rumah ini akan disita. Pekik Mbak Lastri. Bagaimana ini, Gung? Suara ibu mulai bergetar. Dan tiba-tiba, BRUGGH. Ibu. Tiba-tiba tubuh ibu luruh ke lantai. Spontan aku dan Mbak Lastri meraih tubuh ibu. Dan membaringkannya di sofa. Bersyukur ibu masih sadar. Ibu lemes Gung. Kalau rumah ini disita, kita nanti tinggal di mana? Lirih ibu dengan derai air mata. Aku dan Mbak Lastri terdiam. Entah bagaimana aku menjawab pertanyaan ibu. Andai saja dulu aku bisa menabung dan membeli rumah, pasti aku tidak bingung seperti sekarang ini. Sejak dulu aku senang berfoya-foya. Tentunya tanpa sepengetahuan Sera. Wajah tampan dan kantong tebal, sangat mudah bagiku untuk mendapat teman kencan. Sera tidak pernah protes berapapun uang belanja yang aku berikan. Paling-paling cuma mengeluh sebentar. Tapi wanita itu seperti tidak pernah kehabisan uang.
Makanan di rumah selalu yang enak-enak. Belakangan baru aku tahu bahwa ia adalah satu-satunya ahli waris dari papanya. Sarah, kenapa selama ini kamu sembunyikan hal itu dariku? Kalau sejak dulu aku tahu yang sebenarnya, pasti aku akan berpikir berkali-kali untuk menceraikanmu. Bodoh sekali aku yang justru lebih memilih Yuyun. Namun aku pasti akan mendapatkanmu lagi, Sarah. Tiba-tiba aku begitu merindukan mantan istriku itu. Dia kini jauh lebih cantik. Kenapa tidak sejak dulu saja kamu berpenampilan seperti itu, Sarah? Mungkin kamu akan aku bawa kemanapun aku pergi. Aku tidak akan pernah malu membawamu ke hadapan teman-temanku. Kenapa tidak aku telepon saja dia? Giska bisa aku jadikan alasan untuk minta bertemu. Ya, aku sangat yakin. Kamu juga pasti sangat menerindukanku. Aku tersenyum sendiri membayangkan wajah mantan istriku itu. Tut, diangkat. Halo, ini ayah iya. Giska mau ketemu ayah dan nenek, ternyata Giska yang mengangkat telepon dariku. Halo Giska sayang, ayah dan nenek juga sangat merindukan Giska, jawabku. Ayah mau bicara dengan bunda boleh, sayang. Bunda belum pulang, ayah. Sudah larut malam begini Sarah belum pulang. Pasti dia pergi dengan si Arif Brengs Asteriska itu. Giska mau ke rumah nenek. Aku mulai membujuk anakku. Iya, Giska mau ayah. Terdengar suara riang Giska dari seberang sana. Ya sudah, besok Giska ajak bunda ke sini ya. Kebetulan nenek sedang sakit. Kangen sama Giska, pintaku. Baik ayah. Asik Giska mau ketemu nenek. Biar nenek cepat sembuh ya. Iya sayang. Sudah dulu ya. Giska istirahat ya. Dah. Aku menutup panggilan teleponku. Semoga saja besok Giska berhasil membujuk Sarah untuk datang ke sini. Tiba-tiba aku merasakan cacing-cacing berdemo di dalam perutku. Melangkah menuju meja makan dan membuka tutup saji. Masih seperti kemarin-kemarin. Tidak ada apapun yang terhidang di sana. Aku membuang nafas kasar. Dulu ketika masih ada Sarah di rumah ini, kami tidak pernah sampai kelaparan seperti ini. Aku melihat ibu yang terbaring di sofa. Pasti ibu juga belum makan. Mbak Lastri, masak dong. Kita lapar nih. Ketusku pada kakakku. Kamu kayak baru sehari aja jadi adikku, Gung. Aku mana bisa masak. Suruh aja itu Yuyun yang masak. Daripada rebahan di kamar terus, sahut Mbak Lastri seraya melirik ke arah pavilion. Dengan langkah gontai menahan lapar, aku melangkah ke kamar Yuyun. Pintunya tertutup rapat, terdengar suara cekikikan dari dalam sana. Sepertinya Yuyun sedang berbicara dengan seseorang lewat telepon. Aku curiga, wanita itu berbicara dengan mesra dan nada yang dibuat-buat manja. Perlahan aku memutar kenop pintu. Tidak dikunci. Aku melangkah masuk. Mataku membelalak melihat Yuyun yang berpakaian sangat minim. Bisa dikatakan nyaris tidak berpakaian. Ternyata ia sedang melakukan video call dengan seorang laki-laki. Sekilas aku seperti tidak asing dengan suara laki-laki itu. Namun entah siapa aku tidak tahu. Yuyun. Perempuan itu gelagapan ketika mengetahui bahwa aku sudah berdiri di belakangnya. Dengan spontan ia langsung mematikan panggilan videonya. Mas Agung, kok nggak ketok pintu dulu, Mas? Loh biasanya aku keluar masuk pavilion ini tanpa ketuk pintu, kamu nggak pernah keberatan. Cecerku, ada apa Mas? Kangen ya sama aku? Lah mulai menggodaku. Kalau saja aku dan ibu tidak sedang lapar, mungkin aku sudah bermain-main dengannya. Kamu masak sana, kami semua lapar belum makan, perintahku. Apa? Masak, pekiknya. Iya, buruan. Aku dan ibu sudah lapar. Beli online aja lah Mas. Aku nggak biasa masak, nanti kuku-kuku dan tanganku rusak. Aku membuang nafas kasar. Baru aku sadari, betapa hebatnya Sarah dulu ketika masih tinggal di rumah ini. Setiap hari memasak, mengurus ibu dan mengurus rumah ini. Tapi tidak sedikit pun dari tubuhnya yang rusak. Apalagi tangannya, selalu halus. Dan Sarah pun tidak pernah memanjangkan kuku. Sarah bersambung.